kantor, pasti ke kantor. Ke kantor aja. Ke kantor pasti. Tahu kan kantornya? Ya, kantor. Sini, Kami kan? lagi nunggu pengacara kami dari BHP Laufim. Ya di sini kan? Ya benar tahu sebelah masjid. Oh iya sudah. Sudah tahu. Soalnya kan dua kantor di Poligon ada. Sudah enggak? Sudah tahu yang di sini. Sudah kemarin sudah ke sana. Makasih ya, Bang ya. Sudah di mana? Hah? Dari pertanyaan para wartawan. Jadi di sini nama saya Denny Saputra, mewakili ahli waris dari Bapak Sahari yang menjadi pokok permasalahan yang terjadi di lahan tersebut. Yang pertama-tama memang apa yang telah disampaikan oleh saudara lawyer tadi, kami dari warga ini tidak ada niat untuk menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Namun dalam hal ini juga sesuai dengan aturan yang telah berlaku di negara kita, bahwasannya juga sampai juga Bapak Presiden saja itu sudah melakukan suatu terobosan mengenai pembebasan lahan. Bukti-bukti artinya pembebasan lahan ini sudah menjadi sesuatu yang nomor satu di Indonesia, apalagi yang berkata kan orang nomor satu. Jadi dalam hal ini kami tidak berkeberatan untuk pembangunan tersebut. Namun juga di sini sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, bahwa kami itu ada semacam ya pertemuan ya baik yang dilakukan oleh ya pihak-pihak yang terkait
Nah, sampai saat ini seperti apa yang telah ditanyakan tadi, tidak ada yang namanya pertemuan yang dilakukan oleh beberapa PT yang disebutkan tadi. Jadi belum pernah, memang benar-benar belum pernah ada semacam pertemuan atau negosiasi. Nah, itu belum pernah bertemu dengan lawyer-lawyer yang ada ini, dan sekaligus pada beberapa minggu yang lalu atau di awal-awal bulan Juli itu sudah kami berikan kuasa untuk permasalahan ini. Jadi apapun tindakan yang dilakukan itu ya sudah kami serahkan pada kuasa hukum yang telah kami tunjuk. Nego tadi ya belum pernah, memang belum pernah dari PT SMS, dari PT apa tadi, KCI itu belum pernah ada menemui kami dari warga. Jadi itu saja intinya. Yang terakhir pertanyaan dampak. Kalau masalah dampak ini, karena ya kita tahu yang namanya lahan pertanian itu kan untuk penghasilan yang ada di daerah tersebut itu untuk hasil itu dalam satu kali panen itu ya cukup untuk dua tahunan gitu. Jadi untuk sekali panen itu kan kalau dikalikan itu untuk panen 2 kali itu tertutupi. Nah, jadi kalau menghitung berapa itu, yang jelas di situ kalau sekali panen itu ditanggung untuk hidup 2 tahun bisa. Jadi hasil pertanian di situ kan termasuk memuaskan. Jadi ya kerugian itu ya sekali panen itu dapat mencukupi untuk kehidupan 2 tahun. Nah, kalau penghitungan secara realnya itu kalau di padi itu kan namanya kuintal itu. Nah, tapi yang jelas di situ lah. Jadi kalau sekali panen karena situ sifatnya pada hujan. Sekarang jadi lahan itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi karena itu sudah banyak terjadi kerusakan ya karena aktivitas tadi, aktivitas dari BT tadi, sehingga lahan itu sudah ada yang digali untuk dibuat semacam parit, sudah itu ya untuk pengairannya itu sudah terhenti, tidak stabil lagi, jadi sudah tidak bisa lagi dikelola. Itu tadi, jadi negosiasi itu dari SMS, dari PT yang lain itu kan tidak pernah menemui warga secara langsung, tidak pernah. Maksudnya ada pengaruh dari warga yang awalnya itu dan dari tahun 81 sampai sekarang jadi lahan pertanian itu sudah beralih fungsi, lahan tidak bisa lagi dikelola oleh lahan pertanian. Mengapa tidak bisa? Karena adanya penimbunan, kemudian saluran irigasi itu tidak maksimal kembali, sehingga warga yang tadi memanfaatkan aliran air dari Sungai Musi maupun saat ada hujan tadi tidak bisa menggarap mengusahakan lahan pertanian sama sekali seperti itu. Ada beberapa lahan warga yang ditanam, ternyata hasilnya pun juga tidak bisa tumbuh seperti itu. Terus kedua, bicara masalah ada tidak intimidasi, warga kalau secara langsung diancam itu mungkin warga belum pernah ketemu Pak ya, tapi belum Pak ya, Pak soalnya belum ya. Tapi ya ada nggak ancaman langsung ini? Memang belum ada ya. Tapi mereka menggunakan intimidasi dalam hal seperti ini. Ini proyek dikawal sama preman, dugaan seperti itu. Jadi jangan kamu ganggu, jangan kamu halangin. Warga kan secara tidak langsung hanya ingin bertani dan mencari kehidupan di sini. Tapi ketika bicara masalah ini proyek dikawal oleh preman, sehingga jangan diganggu seperti itu. Nah ini secara tidak langsung ada penekanan bahwasanya di sini dikawal oleh preman seperti itu, sehingga warga ya ketika mau menghentikan itu pun pasti kan berpikir
ketika mereka memposisikan dikawal sama preman seperti itu. Nah ini yang kami juga harapkan dari hari ini pertemuan. Pihak BKC itu mengakui plan pekerjaan pengupasan tadi kan. Ini kami dapatkan ini di kantor BKC atau perwakilan. Sangat jelas di zona itu tanah warga yang terkena kegiatan penimbunan itu kira tanah Pak Olim, Pak Sulaiman, Pak Haji Sa'ari maupun Pak Soleh. Dan itu mereka akui, tapi mereka sendiri tidak bisa menunjukkan adanya pembebasan. Makanya mereka berlindung di balik PT SMS seperti itu. Tapi tetap kami akan melaporkan PT Bima Karya Cipta karena terkait kegiatan penimbunan, penyerobotan dan pengrusakan terhadap batas-batas maupun tanah milik warga seperti itu. Itu mungkin kalau mengenai mediasi ya seperti itu jawaban BKC tidak memberikan jawaban kepastian. Malahan mereka minta jangan ganggu kami karena kami akan terkena penalti seperti itu. Nah itu yang kami sayangkan, logika berpikirnya nggak jalan seperti itu. Maksud kita kamu harus ada dasar terkait pekerjaan yang kamu lakukan, boleh dilakukan ketika proses pembebasan lahan itu sudah clear seperti itu. Nah itu yang mereka tidak bisa tunjukkan dan tidak bisa mereka jawab. Nah mungkin itu. Pekerjaan ini Lagi bicara masalah formalitas, kami tidak memiliki kuasa, makanya kita tidak bisa mengatasnamakan warga yang lain. artinya seluruh ini belum diganti. Belum diganti semua ini. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Benar rekan Seribu. Yang lain juga pesan atau apa yang diharapkan warga itu direspon oleh pihak pemerintah maupun pihak perusahaan seperti itu. Tapi kami balik lagi, kami mendukung kegiatan, warga juga mendukung kegiatan pembangunan dengan catatan harus sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan aturan, tidak merampas hak warga maupun menjolimi warga. Tapi kalau memang itu tidak bisa, artinya pembangunan dengan mengabaikan aturan hukum, merampas hak warga, bahkan menjolimi adanya hak warga yang bercocok tanam di sana, maka hukum kita, negara kita memberikan ruang untuk warga mengajukan tuntutan secara pidana seperti itu. Nah mungkin itu yang akan kami lakukan ketika tidak ada kejelasan dari pihak terkait seperti itu. Oke. Pihak BKC itu mengakui plan pekerjaan pengupasan tadi kan. Ini kami dapatkan ini di kantor BKC atau perwakilan. Sangat jelas di zona itu tanah warga yang terkena kegiatan penimbunan itu kira tanah Pak Olim, Pak Sulaiman, Pak Haji Sa'ari maupun Pak Soleh. Dan itu mereka akui, tapi mereka sendiri tidak bisa menunjukkan adanya pembebasan. Makanya mereka berlindung di balik PT SMS seperti itu. Tapi tetap kami akan melaporkan PT Bima Karya Cipta karena terkait kegiatan penimbunan, penyerobotan dan pengrusakan terhadap batas-batas maupun tanah milik warga seperti itu. Itu mungkin kalau mengenai mediasi ya seperti itu jawaban BKC tidak memberikan jawaban kepastian. Malahan mereka minta jangan ganggu kami karena kami akan terkena penalti seperti itu. Nah itu yang kami sayangkan, logika berpikirnya nggak jalan seperti itu. Maksud kita kamu harus ada dasar terkait pekerjaan yang kamu lakukan, boleh dilakukan ketika proses pembebasan lahan itu sudah clear seperti itu. Nah itu yang mereka tidak bisa tunjukkan dan tidak bisa mereka jawab. Nah mungkin itu. Pekerjaan ini Lagi bicara masalah formalitas, kami tidak memiliki kuasa, makanya kita tidak bisa mengatasnamakan warga yang lain. artinya seluruh ini belum diganti. Belum diganti semua ini. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Benar rekan Seribu. Yang lain. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.